wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini, channel Gapkin akan menyampaikan tutorial OSS (Online Signal Submission), yaitu perizinan berusaha berbasis resiko. Kali ini karena ada komentar dan banyak permintaan dari teman-teman untuk bagaimana melakukan permohonan berusaha melalui OSS berbasis risiko untuk badan usaha yang lama, ya, yang berdiri sebelum KBLI 2020. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan saya sampaikan tutorial bagaimana melakukan migrasi data terlebih dahulu. Jadi setelah kita melakukan migrasi data dari OSS 1.1 kemudian ke OSS berbasis risiko, kita akan melakukan pengecekan NIB, nomor induk berusaha, setelah migrasi. Apakah data bisa ketarik semua ke dalam OSS berbasis risiko, di mana KBLI-nya adalah KBLI yang berlaku, yaitu KBLI 2020. Nah, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan agar izin usaha yang akan kita ajukan sesuai dengan badan usaha kita atau sesuai dengan konversi dari KBLI yang lama, yaitu KBLI 2017 ke KBLI 2020. Nah, nanti step-stepnya atau tahapan-tahapannya akan kita lakukan. Kemudian untuk jasa konstruksi, bila mana kita sudah memiliki SBU yang masih berlaku, akan tetapi di dalam UJK ataupun di dalam OSS sekarang berbasis risiko atau sebelumnya belum efektif. Nah, bagaimana kita melakukan proses permohonannya, ya, agar nanti di dalam NIB atau nomor induk berusaha berbasis risiko perusahaan kita muncul atau tercantum di dalam NIB berbasis risiko. Kemudian juga bagi perusahaan yang lama yang ingin mengajukan PB Unku, nah terlebih dahulu kita harus mengecek apakah di portal ataupun kolom atau menu dari PB Unku itu untuk permohonan perusahaan kita sudah terdapat atau belum. Nah, kalau sudah terdapat, bisa kita langsungkan atau kita ajukan permohonan ke PB Unku. Akan tapi bila belum terdapat di kolom ataupun di dalam menu PB Unku, maka kita harus melakukan permohonan perizinan berusaha terlebih dahulu agar tercantum ataupun terdaftar dalam NIB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tutorial, yaitu pengajuan permohonan berusaha agar bisa masuk ke menu PB Unku, permohonan berusaha untuk menunjang kegiatan
usaha pelaku usaha jasa konstruksi. Nah, seperti itu tahapan-tahapannya. Baik, saya akan coba untuk melakukan simulasi. Sebelumnya, para teman-teman agar like ya, agar like video saya, kemudian berikan komentar dan subscribe. Juga bila memang bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya sebagai pelaku usaha jasa konstruksi. Baik, kita masuk dulu ke laman OSS berbasis risiko. Ya, kita masuk terlebih dahulu ke dalam lamannya. Ya. Nah, langkah yang pertama biasa kita masuk menggunakan user ID dan password eh, yang sudah kita dapatkan hak aksesnya. Ya. Yang pertama kita cek NIP terlebih dahulu. Ya. Ini badan usaha sebelumnya sudah migrasi ya dari OSS ya, dari OSS versi 1.1 ke OSS ke OSS berbasis risiko. Nah, kita cek terlebih dahulu NIP. Misalnya kita ingin mengajukan permohonan berusaha bidang jasa konstruksi pelaksana jalan ya, misalnya jalan atau drainase. Nah, ini dalam NIP-nya ini sudah ada. Ya. Ini sebelumnya sudah diajukan. Ya, sebagai contoh saja, ini sudah muncul PKPR ya. PKKPR. Ini untuk PKKPR itu adalah sebagai pengganti dari izin lokasi. Ya, sebagai pengganti dari izin lokasi. Nah, ini agak lemot ya. Nah, ini sudah muncul persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. Nah, ini PKKPR pengganti dari pengganti dari izin lokasi ya, izin lokasi. Sudah ada ya. Ini KBLI 42201. Ini konstruksi jaringan irigasi. Ini skalanya masalah usaha menengah ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ya kita ingin melakukan bidang jalan ya. Jalan ini belum ada ya. Untuk jalan KBLI-nya ya. Untuk jalan kita bisa cek KBLI-nya konstruksi. KBLI berapa dia? KBLI jalan itu 421 ya, 42101 jalan ya. Empat dua nol satu. Apakah perusahaan ini sudah punya atau belum? Ya, kita cek 42011 di OSS berbasis risiko. Ya, kita bisa cetak NIP-nya terlebih dahulu.
Nah, di sini kita lihat apakah udah ada atau belum jalan. Ya, kita lihat 42011. Nah, ini belum ada ya limitnya. Nah, sekarang langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan perubahan. Ya, kita lakukan perubahan. Nah, untuk data migrasi, perubahan badan usahanya, kita lakukan migrasi data dulu. Nah, di sini sudah muncul. Ya, sekarang konfirmasi perubahan data badan usaha. Ini nama perusahaan sudah ada, Kementerian, tinggal SK perubahannya. Ya, ini migrasi ya, migrasi data dari OSS titik satu 1.1 ya, OSS 1.1 ke OSS berbasis risiko. Oke, informasi kita lanjut. Jadi perubahan maksudnya ya. Nah, ini dengan perubahan data badan usaha. Apakah sudah dilakukan perubahan atau belum? Nah, yang kita ini kan adalah perubahan maksud dan tujuan. Ya, maksud tujuan nanti di situ ada KBNI-nya. Oke. Dan tujuan sudah selesai. Oke. Kita langsung saja melakukan perubahan berusaha, izin berusaha yang mana di dalamnya memang apakah untuk jalan ini perusahaan kita bisa kita lakukan perubahan usaha atau tidak ya. Di sini kita lakukan perubahan. Ya, karena kalau sebelumnya jalan itu sudah ada, nah mestinya data itu sudah migrasi ya, data sudah migrasi. Ya, data sudah migrasi ke portal ya, ke portal OSS berbasis risiko. Nah, di sini ya kita coba lakukan perubahan. Kita rubah. Nah, kita lakukan perubahan. 4211 itu kondisi dana ya. Nah, di sini belum ada ya datanya. Sekarang kita masukin detail, misalnya ini kita masukin utama. Kemudian ini 42, kita coba ya, 42 kondisi dari irigasi, 42101 jalan. Masuk, kita lakukan perubahan dulu, isi konstruksi bangunan sipil jalan meliputi pemeliharaan bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan mudah. Oke, masuk kita simpan. Nah, setelah itu kita isi data-data yang ada. Ya ini kita belum ya, masukin belum. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang? Tidak. Kemudian nama usaha, ya ini nama usahanya kita tulis ya, nama perusahaan boleh. Mutiara Putri. Kegiatannya adalah konstruksi bangunan sipil.
Ya, kondisi bangunan sipil jalan. Apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama? Ya. Kemudian pilih lokasinya ya. Ya. Lokasinya sesuai dengan alamat yang sudah ada. Kenapa ini? Mau balik lagi ya. Ya. Nah, apakah memiliki belum tadi ya? Oh iya, kalau tadi alamatnya sama ya, makanya dia kembali. Ya, ya. Karena kita pilih tadi ya, alamatnya itu sama, lokasinya sama, maka dia kembali lagi sih ya. Apa kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama? Ya, oke. Nah, lokasi berada kegiatan di darat, ya, luas 100 meter lah. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut? Belum ya, kita sewa ya. Oke, apakah melakukan bangunan untuk kegiatan usaha? Ya, sudah ada bangunan, sudah milik sendiri, sewa aja ya. Kemudian adakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi kabupaten? Tidak. Nah, alamat usahanya ini yang lama. Oke, lanjut. Nah, kita tinggal peta poligonnya ya. Peta poligonnya. Ini dia. Nah, peta poligonnya apakah sudah memiliki file poligon? Ya, sudah. Nah, untuk peta poligon, nah kita uh, buat terlebih dahulu peta poligonnya ya, karena kita sudah siapkan ya peta poligon. Ya, dokumen peta poligon yang sudah kita siapkan. Oke, ya. Kita akan download terlebih dahulu peta poligon. Poligonnya kita simpan di desktop. Nah, kita simpan di desktop ya, kemarin nanti kita simpan di desktop. Ternyata ntar ya, kemana dia? Zip ya, jadikan zip ya, ya. Nah, nanti bentuknya bentuk file SHP ya, ini dia, ini dia ya. Oke. Ya, oke, selesai. Sudah selesai. Oke, keusahaan mikro Anda tidak dapat melakukan pengisian data usaha. Oke. Ya, kita ini mikro ya, karena modalnya di atas di 600. Nah, sekarang ada tidak? Oke, ini sudah masuk ya dalam NIM 420111. Kita ajukan setelah ini sudah ada eh, 42101 jalan. Nah, sekarang kita lanjut. Semua aktivitas impor tidak, data pendaftaran BPJS tidak, karena sudah sebelumnya. Data wajib pajak lapor ke tenaga kerjaan di perusahaan juga tidak, karena sudah sebelumnya sudah ada.
Nah, sudah kita ajukan. Apakah di sini dia muncul atau tidak? Nah, di sini 42101 ini skalanya usaha kecil menengah tinggi. Ini PKPR menurut prioritas kesehatan. Di sini sudah muncul. Ya, maka kita ajukan proses perizinan berusaha. Oke. Permohonan persetujuan, nah kesesuaian kegiatan pemantauan Anda sudah diteruskan ke kantor pertanahan dan organisasi perangkat daerah bidang tata ruang serta dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, nah atau DPMPTSP sesuai kewenangan. Selanjutnya Anda akan menerima pemberitahuan surat pemerintah setor untuk melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Penghitungan waktu pemrosesan permohonan dimulai setelah pembayaran PNBP. Oke. Nah, kita klik OK. Dan di sini PKPR menunggu verifikasi persyaratan. Berarti seperti itu ya. Di sini kita masih mentok di proses perizinan berusaha. Ya, karena di ini ya. Nah, sekarang kita cek NIP-nya. Nah, kita cek NIP-nya apakah sudah muncul. Ya, untuk jalan. Kalau sudah, nanti bisa kita cek di permohonan PBU itu. Ya, apakah ada atau tidak nih ya. Ya, kita lihat. Ya, ini 4201 yang lama. Nah, ini masih belum muncul ya. Ya, belum muncul karena masih menunggu. Ya, masih menunggu proses penerbitan PKPR. Ya, PKPR. Oke. Ya, di PBU-nya bagaimana kita cek? Apakah di PBU-nya sudah ada atau belum? Ya, biasanya apabila di NIP tidak terbit, maka di PBU-nya juga tidak akan muncul. Ya, ya ini belum muncul ya di PBU. Nah, seperti itu, ya, seperti itu permohonan yang kita sampaikan tutorial pada kali ini. Nah, jadi nanti untuk permohonan PKPR itu menunggu surat perintah bayar baru nanti bisa diproses agar PKPR sebagai pengganti izin usaha dapat diterbitkan. Ya. Baik, teman-teman, barusan kita sudah menyampaikan tutorial permohonan berusaha untuk badan usaha lama yang mana sebelumnya belum terbit NIB di OSS berbasis risiko. Akan tapi di NIB yang lama itu sudah muncul. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan dalam tutorial, nah ternyata banyak kendala, ya, banyak kendala ketika kita akan migrasi ke OSS berbasis risiko. Ketika perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut belum melakukan perubahan maksud dan tujuan di notaris, sehingga akhirnya juga belum muncul dan belum terdaftar.
Artinya bahwa pada OSS berbasis risiko ini, semua badan usaha harus sudah melakukan perubahan, ya, perubahan terutama adalah perubahan maksud dan tujuan agar proses izin usaha atau proses perizinan berusaha yang kita lakukan untuk KBLI yang kita inginkan atau kita maksudkan dapat kita tarik atau dapat kita ajukan ke permohonan berusaha. Nah, tentunya itu harus sudah dilakukan perubahan akta di depan notaris yang mencantumkan KBLI izin atau perizinan berusaha yang akan kita lakukan. Intinya bahwa di OSS versi atau di OSS berbasis risiko, intinya dalam pengajuan berusaha di laman OSS berbasis risiko, badan usaha tersebut harus sudah memiliki KBLI 2020. Tujuannya agar untuk mempermudah proses permohonan berusaha bagi pelaku badan usaha nasional. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.